Halo teman-teman channel Motor Plus, ketemu lagi dengan saya Farhan. Kali ini gue udah ada di sini motor kopling manual. Jadi di video ini gue bakal bahas penyebab kampas kopling itu aus dan juga ciri-cirinya kalau kopling di motor manual itu sudah aus. Nah, apabila teman-teman penasaran, simak terus videonya ya. Ya, jadi yang pertama kita bakal bahas dulu ciri-ciri atau gejalanya kalau kampas kopling di motor manual itu sudah aus. Dari yang pertama, pada saat teman-teman mau jalan, mau masuk gigi, dan pada saat kita buka gas, lepas kopling, dia biasanya motor itu seperti kayak mungkin agak tersendat-sendat atau susah masuk gigi, seperti itu. Dan kemudian pada saat kita jalan, motor itu seperti terasa jeda. Jadi kalau normalnya itu motor kopling manual, kita masuk gigi dan lepas kopling, dia langsung jalan spontan. Tapi kalau sudah aus, dia bakal sedikit lama gitu, kayak tersendat-sendat gitu, dan itu salah satunya. Dan kemudian salah satu gejala yang teman-teman mungkin bakal rasakan pada saat motor itu melewati tanjakan ya. Jadi pada saat ditanjakan, motor itu terasa berat, kayak udah digas, dilepas, itu seperti berat, dan motor itu suara mesinnya seperti menggerung. Itu tanda-tanda yang teman-teman mungkin bakal rasakan kalau kampas kopling di motor manual sudah aus. Ya, jadi teman-teman normalnya untuk motor kopling manual dia itu masa pakai kampasnya bisa 15-20 ribu kilometer atau 2 tahun. Namun kalau misalkan kesalahan pemakaian atau tidak sesuai pemakaian normal, dia biasanya kampas kopling bakal lebih cepat dari patokan yang dikasih tahu oleh pabrikan. Ya, jadi penyebabnya ini kenapa kampas kopling itu cepat aus? Teman-teman mungkin awalnya karena motor, ya karena namanya baru belajar ya, jadi pasti ada banyak kesalahan-kesalahan. Nah, itu salah satu sebab kampas kopling jadi cepat aus. Kemudian buat yang udah jago, udah bisa dan sering berkendara agresif seperti buka tutup gas sambil menghentak-hentakan tuas kopling, itu juga jadi sebab kenapa kampas kopling juga cepat aus, karena motor itu jadi harus berkendaranya tuh jadi kayak agresif, jadi lajunya tuh kayak motornya lompat-lompat gitu lah, kayak wheelie atau stoppie gitu, kayak seperti itu. Kemudian pada saat teman-teman berkendara itu juga lupa lepas tangannya itu dari tuas kopling, jadi kayak semacam setengah kopling ini ngegantung. Ini juga bikin kampas koplingnya itu cepat aus karena dia jadi nempel terus dengan plat koplingnya kayak gini, ditahan gitu. Ya, jadi kemudian mungkin buat teman-teman yang juga udah ngerti tapi malas netral, itu juga kalau bisa pada saat berhenti lama teman-teman sebaiknya dinetralin aja. Jadi kampas koplingnya itu bebas dari cengkraman ke transmisi dan mesin itu jadi bebas. Jadi lebih baik dinetralin aja, lepas tangannya, nggak perlu ganjel gigi. Jadi itu salah satu cara simple yang teman-teman sebaiknya praktekkan untuk mencegah kampas koplingnya itu jadi cepat aus. Kemudian dari setelan kopling itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi setelan kopling itu kan biasa ada jauh dan dekat. Kalau setelan kopling itu dia harus tepat, karena kalau misalkan terlalu dekat, itu mungkin memang motor itu buka dikit aja udah jalan, tapi itu juga bikin kampas koplingnya itu jadi cepat aus. Dan kalau kejauhan, bawa motornya nanti juga nggak enak karena harus lepasnya tuh agak besar baru motor itu jalan. Itu makanya nggak pas. Jadi setelan kopling itu juga harus diperiksa teman-teman. Nah, untuk panduannya kalau dari pabrikan itu biasanya sekitar 1,5-2 cm jarak setelan tuas koplingnya. Tapi bisa disesuaikan lagi dengan motornya juga dan selera teman-teman. Cuman pastikan nggak terlalu dekat atau kejauhan. Ya, jadi pada motor kopling manual juga ya, teman-teman kan tahu ya giginya itu ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 atau sampai 6. Nah, dari banyak gigi itu teman-teman itu harus menggunakan giginya itu sesuai dengan kondisi jalan yang dilalui. Jadi jangan misalkan selalu gigi 2 atau gigi 3 gitu. Jadi usahakan teman-teman pakai semua giginya dan itu sesuaikan dengan kondisi. Kalau misalkan ngebut itu pakai gigi tinggi, lalu pelan itu pakai gigi rendah, dan kalau lagi jalannya normal itu pakai gigi yang tengah-tengah. Jadi dengan menggunakan semua gigi itu, si kampas koplingnya itu juga jadi lebih bisa bekerjanya dengan baik, jadi nggak terlalu berat atau keentengan. Jadi kayak mesinnya tuh juga lajunya tuh lebih stabil, nggak kayak putarannya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, jadi seperti itu tipsnya teman-teman supaya kampas kopling motor nggak cepat aus. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa teman-teman tekan like, lalu juga komen apabila teman-teman punya tips-tips gitu buat mencegah kampas kopling cepat aus. Dan yang belum subscribe juga ke channel Motor Plus. Dan follow juga Instagram kita di @gotipsmotor buat informasi tentang sepeda motor dan perawatannya. Saya Farhan, terima kasih banyak telah menonton.